pudingnya beneran seger banget. Mau tahu cara buatnya dan apa saja bahan-bahannya? Yuk tonton videonya sampai selesai. Pertama, siapkan panci, kemudian masukkan 2 saset Nutrijel rasa kelapa. Ini kemasan kecil, beratnya 10 gram. Kenapa aku pakai yang kemasan kecil? Karena kemasan kecil ini lebih ekonomis, hanya Rp2.000. Kalau beli kemasan besar itu 15 gram, harganya itu Rp5.000. Jadi total untuk 2 saset ini 20 gram hanya Rp4.000 ya teman-teman. Kemudian tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Aduk-aduk sebentar supaya tidak menggumpal pada saat diberi cairan. Kemudian tambahkan 800 ml air. Dan 1 saset santan instan. Ini kemasan 65 ml. Selanjutnya aduk-aduk, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Masak puding kelapa menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk seperti ini sampai mendidih. Dan memasaknya harus betul-betul sampai mendidih supaya hasilnya nanti tidak mudah berair dan juga tidak mudah basi. Kalau puding kelapanya sudah betul-betul mendidih seperti ini, matikan api, kemudian aduk-aduk sampai uap panasnya sedikit berkurang. Selanjutnya, tuang puding kelapa ke dalam wadah atau cetakan. Saya menggunakan wadah seperti ini. Kemudian biarkan hingga betul-betul set. Lanjut, siapkan mangkok, masukkan 1 sendok makan biji selasi. Tambahkan air panas secukupnya. Kemudian biarkan hingga mengembang. Kalau puding kelapanya sudah setengah set, siapkan kembali panci, masukkan 2 saset Nutrijel rasa melon. Ini juga kemasan kecil, beratnya 10 gram, jadi total 20 gram. Tambahkan 1 saset agar-agar plain, beratnya 7 gram. Dan 13 sendok makan gula pasir. Untuk gula ini boleh disesuaikan dengan selera masing-masing, boleh dikurangi atau ditambah. Kemudian aduk hingga tercampur supaya tidak menggumpal pada saat diberi cairan. Setelah tercampur seperti ini, tambahkan 1600 ml air. Aduk-aduk, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Untuk warnanya supaya lebih cerah, saya tambahkan pewarna makanan hijau tua, ini 3 tetes. Aduk-aduk sampai pewarnanya larut. Lanjut, masak puding melon menggunakan api sedang sambil sesekali diaduk seperti ini sampai betul-betul mendidih. Kalau puding melonnya sudah betul-betul mendidih seperti ini, matikan api. Lalu aduk-aduk sampai buih-buih yang ada di permukaan ini berkurang. Setelah buih-buih yang ada di permukaan berkurang dan juga uap panasnya sudah berkurang, masukkan fruit acid. Ini jangan lupa ya teman-teman, fruit acid ini ada di belakang kemasan Nutrijel melonnya. Jadi untuk semua jenis puding buah itu ada fruit acidnya, jangan di skip. Karena kalau nggak pakai fruit acid nanti rasanya itu kayak ngambang gitu teman-teman. Fruit acid ini fungsinya adalah untuk menguatkan rasa dari puding buahnya. Selanjutnya aduk-aduk sampai fruit acidnya larut. Kalau fruit acidnya sudah larut, kemudian puding melon ini akan saya biarkan sampai uap panasnya betul-betul hilang. Jadi ini kita biarkan terlebih dahulu. Dan puding kelapanya ini udah betul-betul set. Selanjutnya ini mau aku kerok. Aku keroknya pakai kerokan kelapa kayak gini. Tapi ini mau aku kerok kecil-kecil ya teman-teman. Jadi kayak gini. Ini sesuai selera aja. Cuma menurutku kayak lebih cantik gitu hasil pudingnya kalau misalnya pakai kerokannya yang kecil-kecil kayak gini. Dan hasilnya puding kelapanya seperti ini.
Untuk cupnya saya menggunakan cup dengan ukuran 65 ml seperti ini. Selanjutnya masukkan puding kelapa ke dalam cup. Ini saya pakai sendok tadi, sekerokan kelapanya tadi ya teman-teman. Jadi saya pakai satu sendok kayak gini. Untuk puding melonnya, ini kalau uap panasnya sudah betul-betul berkurang, masukkan biji selasi yang tadi sudah direndam, lalu aduk-aduk hingga betul-betul tercampur merata. Dan ini sudah betul-betul tercampur, suhu dari puding melonnya juga itu uap panasnya sudah betul-betul hilang. Jadi ini hangat ya teman-teman. Jadi untuk menuangnya jangan sampai dituang panas-panas nih, uap panasnya udah betul-betul nggak ada. Selanjutnya tuang puding melon ke dalam cup. Ini saya tuangnya itu saya pakai sendok kayak gini dulu karena biji selasinya itu ngambang. Kalau misalnya langsung dituang nanti biji selasinya akan menumpuk di cup yang paling pertama atau cup yang duluan ya teman-teman. Jadi ini saya bagi-bagi dulu biji selasinya. Selanjutnya tuang puding melon sampai penuh. Ini dituang sampai garis kayak gini teman-teman. Selanjutnya ini diaduk-aduk supaya puding kelapanya itu bisa merata dan puding kelapanya bisa betul-betul terikat dengan puding melonnya, membuat motifnya juga lebih cantik ya teman-teman. Nah seperti ini. Karena kalau nggak diaduk kayak gini, puding kelapanya itu akan menggumpal di bagian bawahnya. Dan ini semua pudingnya udah selesai aku masukkan ke dalam cup. Selanjutnya biarkan hingga betul-betul set di suhu ruang, baru nanti diberi tutup dan bisa dimasukkan ke dalam kulkas. Puding melon kelamutnya udah betul-betul set ini di suhu ruang dan ini udah bisa diberi tutup, juga bisa dimasukkan ke kulkas. Tapi sebelum dimasukkan ke dalam kulkas, aku mau cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu disendok ini lembut, terus ada sensasi kenyalnya gitu teman-teman. Tuh, bagian dalamnya juga cakep banget kayak gini. Langsung aja bismillahirrahmanirrahim. Seger, kenyal, lembut, mantep banget. Melonnya berasa, dipadukan dengan kelapa dan biji selasi itu enak banget. Teman-teman wajib cobain ini, bisa dijadikan juga sebagai ide jualan, manisnya itu pas banget. Selamat mencoba ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.